Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Dr. Hervin Yogi Pradipta MHI selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Filsafat Islam. Saya Inayatul Maula NPM 212101088 akan menyampaikan materi dengan tema tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam perkembangan filsafat hukum Islam serta pemikirannya. A. Al-Kindi. Al-Kindi meyakinkan banyak definisi filsafat tanpa menyatakan bahwa definisi mana yang menjadi miliknya. Yang disajikan adalah definisi-definisi dari filsafat terdahulu. Itu pun tanpa menegaskan dari siapa diperolehnya. B. Al-Farabi. Al-ilmu bil maujadat bima hiya maujudat, yang berarti suatu ilmu yang menyelidiki hakikat kebenarannya dari segala yang ada ini. Al-Farabi berhasil meletakkan dasar-dasar filsafat ke dalam ajaran Islam. Dia juga berpendapat bahwa tidak ada pertentangan antara filsafat Platon dan Aristoteles, sebab kelihatan berlainan pemikirannya tetapi hakikatnya mereka bersatu dalam tujuannya. Pola pikir pada bidang mantik dan fisika Al-Farabi sependapat dengan alur pikir Aristoteles dalam bidang etik dan politik. Ia sependapat dengan Plano, dan persoalan metafisika ia sependapat dengan Plotinus. 3. Ibnu Sina. Ibnu Sina dalam hal filsafat, Ibnu Sina mengusahakan memadukan filsafat dan agama. Menurut Nabi dan filosofi menerima kebenaran dari sumber yang sama, yakni malaikat Jibril yang juga disebut akal 10 atau akal aktif. 4. Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangan daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaannya itu tidak langsung dijawabnya, melainkan dilemparkan kepada para murid-murid lainnya yang berbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal atau Al-Qadim. 5. Al-Razi. Metode pemikirannya adalah bersistem pengembangannya daya intelektual. Apabila ada seorang murid bertanya, maka pertanyaan tidak langsung dijawab, melainkan dilemparkan kembali kepada murid lainnya yang berbagi kepada beberapa kelompok. Beliau juga membahas mengenai filsafat 5 kekal atau Al-Qadim. Metafisika. Maskawai mencangkup pembahasan tentang bukti adanya Tuhan pencipta, jiwa, dan kenabian nubuah. Dengan kesempurnaan ilmunya itu pikirannya benar, keyakinannya benar, dan tidak ragu-ragu terhadap kebenaran dari kesempurnaan moral adalah sampai dapat mengatur hubungan antar sesama manusia sehingga tercipta kebahagiaan hidup bersama. 6. Ikhwan al-Syafa. Beliau menyatakan bahwa filsafat itu bertingkat-tingkat, yaitu cinta, ilmu, mengetahui hakikat wujud-wujud menurut kesanggupan manusia. Berkata dan berbuat sesuai dengan ilmu, dapat disimpulkan bahwa golongan al-Wanusafa tidak membagi filsafat amalan, melainkan bagian amalan. Bagian amalan ini keseluruhannya dimasukkan ke dalam bagian ketuhanan. Di samping itu mereka juga memasukkan politik kenabian dan ilmu keakhiratan pada artikel. 7. Al-Ghazali. Kerangka Al-Ghazali berjumlah lebih dari 100 buah. Kerangkanya meliputi berbagai macam lapangan ilmu pengetahuan seperti ilmu falak, ilmu kalam, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu akhlak, autobiografi. Sebagai besar karangannya adalah berbahasa Arab dan sebagaimana lagi berbahasa Persia. 8. Ibnu Bajjah. Ibnu Bajjah adalah ahli yang menyadarkan pada teori dan ilmu praktikum matematika, astronomi, musik, mahir ilmu pengobatan, dan studi-studi spekuler seperti logika, filsafat alam, dan metafisika, sebagaimana yang dikatakan De Boer dalam The Story of. 8. Ibnu Tufail. Tentang dunia, salah satu masalah filsafat adalah apakah dunia itu kekal atau diciptakan oleh Tuhan dari ketiadaan atas kehendaknya. Dalam filsafat muslim, Ibnu Tufail sejalan dengan kemahiran dan inteleksinya menghadapi masalah itu dengan tepat, sebagaimana kan tidak seperti pendahulunya, tidak menganut doktrin saingannya sekalipun tidak mendamaikannya. 10. Ibnu Rusyd. Pencarian Tuhan Ibnu Rusyd meliputi berbagai golongan yang timbul dalam Islam. Meliputi pendapat dia yang paling terkenal ada 4, yaitu Musyariah, Mu'tazilah, Baitinah, dan Hasyawiyah. Masing-masing golongan mempunyai kepercayaan yang berlainan tentang Tuhan dan banyak memindahkan kata-kata syara dari arti lahirnya kepada takwilan-takwilan yang disesuaikan dengan kepercayaannya.
Materi itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri idina siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.